sistematis ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Nah, oke. Sekarang Marisa Cahya, silakan. Marisa. Halo Marisa. Wah, Marisa nggak kelihatan ini. Adinda. Iya, Pak. Nah, silakan Adinda. Indeks dan abstrak bisa alat penelusuran informasi atau enggak koleksi rujukan atau petunjuk tentang data atau informasi. Tunjuk tentang data dan informasi. Oke. Alifa Putri. Iya, Pak. Nah, silakan Alifa. Indeks itu dia bisa jadi titik akses yang dipakai buat kayak petunjuk dalam mencari sesuatu gitu. Bisa bisa kata, bisa kata atau huruf gitu. Kalau abstrak dia kayak ringkasan isinya. Oke. Anissa Nur Aziza. Iya, Pak. Gimana Anissa? Pengindeksan tuh seperti kegiatan mencari sesuatu tapi itu pakai kata kunci gitu, guys. Mencari kata kunci. Oke, Bagas, halo Gas. Iya, Pak. Nah, silakan Gas. Kalau pengindeksan menurut saya itu adalah pengkelompokan suatu benda atau buku dalam satu sistem yang dapat disusun secara sistematis, bisa disusun berdasarkan abjad atau nomor panggil. Kalau abstrak menurut saya pendeskripsian suatu buku atau hasil sesuatu, Pak, atau abstrak itu berarti tidak teratur. Terus saya sih gitu sih, Pak. Oke, jadi mata kuliah kita itu namanya indeks dan abstrak ya. Jadi oke. Kalau nah ini mata kuliah kita ya, indeks dan abstrak. Jadi kalau indeks itu adalah output hasil dari kegiatan pengindeksan. Kalau abstrak juga hasil ya, hasil dari kegiatan abstracting atau pengabstrakan, pembuatan abstrak. Jadi ini adalah kata bendanya semuanya, indeks dan abstrak. Pernah lihat indeks dan abstrak sebelumnya? Halo? Talita sudah pernah lihat indeks? Talita? Oke, begini. Bapak akan kasih waktu 2 menit ya. Coba Anda browsing tentang indeks dan abstrak, terus wujudnya seperti apa ya. Halo? Halo semuanya? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Iya, Pak. 2 menit saja. Saya ingin tahu Anda menunjukkan mana contoh indeks, mana contoh abstrak. Ibrahim siap-siap ya Ibrahim. Ibrahim tadi di luar ya? Oke,
Oke, semuanya sajalah. Nah, berikan contoh indeks dan berikan contoh abstrak yang Anda temukan.
Oke, sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Halo Almananda. Almananda, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, gimana Almananda? Dapat Almananda? Iya, Pak. Udah. Contoh indeks kan? Almananda pakai laptop? Iya, pakai. Share screen, Almananda. Sebentar, Pak. Ini, Pak. Oke. Oke, semuanya lihat semuanya? Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya. Jadi itu saat contoh. Oke, biarkan saja ya Amanda ya. Islamuddin, halo. Ya, hadir, Pak. Oke. Coba Oke, ini Anda pernah lihat contoh indeks ini enggak? Yang seperti ini nih, yang ditunjukkan oleh Almananda, Islam. Kalau nggak salah saya pernah lihat, Pak. Kalau saya Di mana pernah sekarang lihat? gitu, Pak. Di buku DDC, Pak. Bu Didisi. Waktu semester 2, Pak. Bu Didisi ya. Oke, Rahemin, halo Min. Iya, Pak. Nah, pernah lihat contoh indeks begini, Rahemin? Apa? Ini yang ditunjukkan Almananda. Iya, Pak, pernah. Pernah ya? Di mana ditemukan? Sama, Pak. Seperti Islam di buku DDC. Oke, silahkan di close Almananda. Belum? Oke, kelihatan dari situ? Kelihatan tapi agak buram, Pak. Agak kurang. Coba dibesarin ya. Kelihatan nggak? Kebaca nggak? Kebaca, Pak, kalau terlihat besar. Oke. Tapi udah agak jelas kok, Pak. Rizky Anugraha. Pak. Halo. Oke. Ya. Ini adalah contoh indeks ya. Iya. Oke, jadi di sini ada huruf A. Kira-kira huruf A ini maksudnya apa, Rizky? Untuk menandakan dari ini, Pak, untuk menunjukkan kata kunci dari seluruh yang abbreviation gitu, Pak. Alfabet, Pak. Alfabet apa maksudnya? Mencari suatu bahan. Titik akses, Pak. Yang akan dicari.
Ya, Mutia Rahma. Halo Mutia. Halo ya Kak. Iya Pak. Nah, lihat ya itu tanggal berapa di akhirnya. Halo. Nah, kebaca Mutia? Pecah Pak gambarnya. Enggak, tapi kebaca enggak? Kebaca indeks. Tapi isinya enggak. Isinya enggak kebaca. Oke, Mufidah, halo Mufidah. Iya Pak. Mufidah bisa baca Mufidah? Bisa. Oke, sekarang itu ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C yang ditebalkan ya, di bold. Kira-kira Iya, Pak. maksudnya apa itu? Itu buat mengelompokkan kata-kata yang ada di buku itu, Pak. Jadi ada kata-kata atau istilah dikelompokkan, yang huruf depannya A itu di A, yang B di B, yang C di C, Pak. Oke, great. Yuke, selamat. Ya, Pak. Bagaimana Yuk? Halo Yuke? Yuke? Are you with us? Halo Yuke? Pak. Yuke bisa mengikuti Yuke? Oke, kelihatannya sinyalnya kurang bagus Yuke ya. Halo Mega. Ya, Pak. Nah, ini sinyalnya mantap Mega. Gimana Mega? Sama kayak Mufidah sih Pak, jadi buat ngekelompokin kata-kata yang sesuai abjad depannya gitu, kayak A dikelompokin di A, B di B gitu Pak. Oke, great. Fathia Ramadhani. Ya Pak. Oke. Ini di huruf A ini ya, di abjad A ada abbreviation, ada absolute phrases, ya, ada acronyms, ada action verb, ada active voice, ada adjective, dan seterusnya, ya. Ya Pak. Oke, bisa kebaca ya? Bisa Pak. Bisa baca. Oke, pertanyaannya Mega, itu yang absolute phrases kebaca? Absolute phrases. Kebaca Mega? Yang ini. Kursornya Bapak? 81. Ya. Iya, ya. Kebaca kursornya? Iya, ada. Oke, nah ini akan ada absolute phrases, ada angka 81 ya. Ini absolute phrases ini maksudnya apa nih kira-kira? Itu katanya. Katanya siapa? Kata absolute phrases-nya itu ada di halaman 81 gitu Pak. Oke. Great. Nafia, halo Nafia. Pak. Oke, Nafia. Sekarang di sini ada, lihat nggak kursornya? Yang mana Pak? Yang artikel. Ya, artikel terus dibaca apa tuh? Artikel ada di halaman, ditemukan katanya tuh ada di halaman 37, 121 sampai 123. Oke, great. Mantap. Oke, satu lagi Bapak ingin dari Raden, halo. Iya Pak. Oke Raden, itu di huruf B ya, itu ada yang kata pertama ada body,
koma paragraf. Coba jelaskan. Maksudnya itu mungkin body sama paragraf itu ada di halaman 22, 26 sampai 27 bukan, Pak? Kan Bapak yang nanya. Iya, Pak. Ya kan Bapak yang nanya kan? Iya, Pak. Iya, jangan nanya lagi. Oke, kemudian Talita, Salsabila. Iya, Pak. Oke, ada di situ kata audiens. Sudah ketemu audiens? Belum. Sudah ketemu Talita? Oh iya, Pak. Nah, coba dibaca dulu, Talita. Audiens ditemukan di halaman 22, katanya ditemukan pada 22 halaman 42 sampai 43. Oke. Jadi Anda setelah melihat ini tahu ya maknanya ya? Iya, Pak. Tahu. Oke, great, bagus. Siapa nih ya? Bagas. Halo Bagas. Iya, Pak. Oke, Bagas. Bagas tadi sudah ngikutin ya, Gas? Iya, Pak. Oke. Paham ini ya, Gas, maksudnya ya? Paham, Pak. Oke. Jadi kalau ke depan Bapak minta Anda buat seperti ini bisa ya? Ya, Gas? Bisa, Pak. Usahakan yang terbaik. Harus bisa. Ini bagian dari core knowledge, pengetahuan inti. Ya, pengetahuan inti yang harus dimiliki oleh mahasiswa di jurusan ilmu perpustakaan. Ya. Jadi mata kuliah ini itu ingin membekali kepada Anda semua ya. Bapak belum mereview RPS ya pada tahun sebelumnya. Makanya hari ini Bapak hanya ingin brainstorming saja ya tentang indeks, kemudian nanti juga abstrak. Bahwa mata kuliah ini adalah sangat penting buat Anda. Ya. Oke, kira-kira Bagas, gunanya indeks ini untuk apa ini, Gas? Ada manfaatnya nggak, Gas? Ada, Pak. Apa manfaatnya atau gunanya, Gas? Yang pertama disusun disusun secara abjad untuk mempermudah pencarian, Pak. Untuk misalkan kapitalisme itu ada di halaman 132 sampai 135. Itu misalkan kalau kita mencari kalimat kapitalisme gitu, Pak, untuk mempermudah pencarian. Seperti ada di kamus, Pak, yang di pinggiran itu tinggal dibuka gitu, tinggal dicari lagi gitu, Pak, untuk mempermudah temu kembali. Oke, halo Cynthia. Wah, Cynthia sedang pergi ke belakang. Kita ke Rini Nur Apriliani. Iya, Pak. Nah, gitu. Masih mengikuti ya, Rini ya? Ya. Oke, sekarang saya ingin mengajak Rini untuk berimajinasi. Tahu imajinasi ya, Rini? Tahu, Pak. Nah, apa tuh, Rini? Membayangkan. Ya. Sekarang saya ingin sebelum Rini membayangkan indeks ini, saya ingin Rini membayangkan tentang apel dulu deh. Biar betul-betul paham nggak makna imajinasi.
Apa yang ada dalam bayangan Rini tentang apel? Apel, buah. Terus? Bulat. Terus apa lagi? Abjadnya dari A. Itu namanya belum berimajinasi, ya Rini. Kenapa? Itu fakta semua. Apel bulat, apel itu buah, abjadnya A. Semua orang ya paham semuanya. Itu artinya Rini itu belum berimajinasi. Ya, berimajinasi itu berbeda dengan menyebutkan karakteristik, ya, atau menyebutkan ciri-ciri. Tetapi berimajinasi itu Anda membayangkan suatu objek yang tidak biasa orang ketahui. Jadi Anda ingin mengimajinasikan objek itu dengan sesuatu yang lain. Itu namanya Anda sudah berimajinasi. Ya. Halo, Rini? Ya, Pak. Jadi misalnya begini, Rini. Saya berimajinasi tentang apel. Apa imajinasinya? Oh, saya punya pohon apel yang pendek sehingga ketika saya mau makan tinggal metik aja setiap hari. Kan nggak ada, Rini misalnya punya di rumahnya. Nah, punya imajinasi. Nah, sekarang gini, Rin. Saya ingin mengajak Rini untuk berimajinasi tentang indeks ini. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman Rini, ya, tentang indeks ini. Tadi Rini mengikuti, Rin? Iya, Pak. Oke, sekarang coba bayangkan Rini, ini indeks ini berada di mana, Rin? Di akhir, Pak. Di akhir apa? Di akhir itu. Akhir buku. Akhir bacaan buku. Akhir itu, maksudnya akhir itu apa nih? Di paling bawah, itu namanya akhir, atau di mana nih? Di halaman terakhir, Pak. Oke, halaman akhir. Good. Nah gitu, jadi jangan akhir-akhir buku bingung Bapak, ya. Nanti bisa saja di paling bawah juga akhir, ya. Oke, jadi ini imajinasi Rini, dia ada di buku di halaman terakhir ya, Rini ya? Iya, Pak, di halaman terakhirnya. Sekarang saya minta lanjutkan lagi imajinasi Rini. Kira-kira dengan adanya indeks ini di buku itu memiliki kegunaan apa enggak, Rin? Memiliki, Pak. Nah, coba ceritakan, apa sih gunanya kalau ini ada di dalam buku? Buat kita mempercepat pencariannya, Pak. Pencarian apa? Katanya, kayak misalkan itu apa? Artikel tadi, terus aspek, biar cepat nyarinya, Pak. Nyari apa? Nyari katanya. Oke, great. Jadi sudah bisa berimajinasi ya adanya indeks ini ya, Rin ya? Iya, Pak. Oke. Kalau pertanyaannya sebaliknya, Rin, kira-kira kalau tidak ada indeks ini, bagaimana, Rin? Bakal lama, Pak, nyarinya. Bakal lama? Iya. Kenapa lama, Rin? Kan kalau ada kalau ada indeks lebih teratur. Lebih Apa kita gampang. Teratur itu maksudnya apa, Rin? Langsung dilihat, Pak. Oke, sekarang siapa lagi nih ya? Bapak ingin Eki, ada Eki? Halo Eki. Lagi hujan, Pak, bentar. Oh, lagi hujan. Jangan hujan-hujanan. Tes. Halo, Pak. Ya, halo. Kedengaran? Kedengaran. Oke, silakan, Eki. Pertanyaannya yang tadi ya, Pak? Ya.
Sekarang Ah, bayangkan kalau buku ini ada satu buku tidak ada indeksnya seperti ini. Apa yang terjadi? ya kalau menurut saya, misalnya kalau mencari kata jambu di sebuah buku, kalau tidak ada indeks, nyarinya susah Pak. Jadi harus nyari per halaman, baca dari awal sampai akhir. Kalau ada indeks kan lebih memudahkan. Jadi tinggal lihat indeksnya, terus lihat halamannya, sudah dapat. Gitu ya. Iya Pak. Oke, great. Jadi kalau begitu, halo Rohemin. Iya, Pak. Oke, ini indeks ini ada di mana tadi, Pak Hemin? Di akhir halaman buku. Kalau buku ada indeksnya, Itu membantu dalam memudahkan mencari kata yang terdapat pada bukunya, Pak. oke. Kalau tidak ada indeksnya, Maka akan sulit dan memakan waktu yang lama untuk mencari informasi dan kata-kata dalam buku tersebut. oke, great. Kalau begitu, buku yang baik itu buku yang seperti apa, Gen? Buku yang baik itu buku yang memiliki indeks dan abstrak yang lengkap, Pak. Indeks dan Bapak nggak cerita abstrak. Oh, indeks yang memiliki indeks. Oke, great. Oke, all of you. Halo semuanya. Ya Pak. Ya Pak. Mengikuti diskusi kita? Mengikuti, Pak. Oke, Mengikuti great. Pak. Jadi ada sesuatu yang Anda dapatkan? Dari diskusi ini? Ada, Pak. Apa? Ada Pak. Apa? Indeks mempermudah pencarian kata di sebuah buku, Pak. Oke. Selain itu? Indeks terletak di akhir halaman buku. Oke, terus? Diurutkan sesuai alfabetis, Pak. Terus? Ada lagi? Halo Rizkia. Iya, Pak. Nah, mana Rizkia? Iya, Pak. Tadi fungsi-fungsi pengindeksan ya, Pak? Tadi diskusi kita. Diskusinya seru ini. Ya. Iya, Pak. Kalau indeks ada di... Apa yang dari diskusi kita yang sedikit tadi ini, apa yang sudah Rizkia dapatkan? Tadi masing-masing tuh sudah mengeluarkan, oh iya Pak, berarti ini ya Pak, berarti ini. Artinya, nah inilah belajar. Belajar itu setiap kali Anda hadir, itu ada sesuatu yang Anda dapatkan. Iya, Berarti Pak. itu Anda belajar. Makanya saya minta Rizkia, apa yang Anda dapatkan dari diskusi kita hari ini? Yang saya dapatkan tadi saya mendengarkan kalau indeks ada di akhir buku halaman terakhir. Terus fungsi-fungsi pengindeksan bisa membantu dalam mencari suatu bahan yang akan dicari. Bukan pengindeksan ya, indeks. Pak, maaf ya. Terus dapat memberitahu hubungan antara suatu bahan atau sumber informasi dengan bahan atau sumber informasi lainnya. Membantu dalam mencari suatu bahan yang akan dicari, Pak. Oke. Kemal. Halo, Kemal. Ya, Pak. Oke. Mal? Ya, Pak. Do you find different thing that your friend found it? Kemal bisa menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah disebutkan teman-teman yang lain, kan? Sudah, Pak. Apa, Mal? Yang Kemal dapatkan yang belum disebutkan oleh teman Anda? Penunjuk, Pak. Indeks itu adalah penunjuk untuk memudahkan pencarian dalam sebuah informasi, Pak. Oke, great ya. Jadi
ada satu yang bisa kita pahami, apa itu indeks? Indeks is petunjuk, ya. Karena menunjukkan, kan? Oke, Febri, Fathia. Ya, Pak. Oke, Fathia ada yang lain, Fat? Sama, Pak. Udah disebutin semua. Asalnya Bapak ingin sesuatu yang belum disebutkan. Jadi ada yang berbeda. Apa ya? Ayo, siapa lagi? Nah, kita beri kesempatan Febri dulu. Yang lain berpikir. Oke, tadi sudah dijelaskan teman Anda, ya, bahwa indeks ini adanya di mana? Yang ada di dalam? Di halaman terakhir. Di dalam halaman terakhir apa? Halaman terakhir buku. Buku, oke. Pertanyaan saya, Febri, pertanyaan Bapak, ada nggak buku yang tidak memiliki indeks? Ada, Pak. Ada. Febri pilih yang mana? Yang ada indeksnya apa yang tidak ada? Yang ada. Kenapa? Karena untuk kalau ingin mencari kata lagi, untuk menemukannya lebih gampang. Karena sudah terdaftar. Ya. Kalau begitu, mana yang baik? Yang ada indeks atau tidak ada indeks? Yang ada, Pak. Oke, kalau begitu, apa yang Febri dapatkan? Kalau buku yang baik itu yang terdapat indeksnya. Great. Nah, gitu dong, Febri. Nah, jadi ternyata indeks itu bukan hanya sekedar mempermudah petunjuk, ya, petunjuk yang mempermudah Anda untuk menemukan informasi yang Anda cari. Tetapi indeks itu sendiri, keberadaannya itu menjadi berikan nilai, ya, edit value terhadap suatu buku. Kalau itu indeks buku. Iya, Pak. Ya. Iya. Jadi nanti Anda sebagai pustakawan itu, kalau nanti Anda bekerja, ya, di perpustakaan, Anda mau membeli buku, itu indeks ini harus jadi kriteria. Oh, kalau begitu buku yang baik itu yang berindeks. Kalau begitu ketika Anda menyeleksi buku, wah, buku ini punya indeksnya enggak? Kalau ada indeksnya, Anda beli. Subjek yang sama. Artinya, ini indeks itu memberikan kualitas terhadap suatu buku. Kenapa memberikan kualitas? Karena indeks ini akan memudahkan si pembaca untuk mendapatkan atau menemukan informasi dari suatu buku. Oke. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Bagas, bagaimana, Gas? Jelas, Pak. Oke, Alifah, Putri. Halo, Alifah. Jelas, Bapak. Jelas, ya? Nah, kira-kira pertanyaan berikutnya, apa relevansinya dengan Anda sebagai mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan? Penting nggak Anda belajar indeks ini? Nah, kemudian seberapa penting? Gitu. Nah, jadi mata kuliah ini, ya, indeks dan abstrak, salah satunya adalah ingin membekali kepada Anda, ya, Anda nanti harus bisa membuat indeks. Anda paham dulu indeks dan prosedur membuat indeksnya. Kemudian Anda mampu membuat indeks. Ya. Nah, salah satunya adalah indeks buku. Jadi ini adalah indeks buku. Yang tampil di sini adalah indeks buku. Pak, apakah ada indeks yang lain? Ada. Ya. Tetapi pada prinsipnya indeks disusun atau dibuat adalah untuk memberikan atau menyediakan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk yang mempermudah seseorang untuk mendapatkan informasi. Itu indeks. Ya. Anda sudah belajar cataloging? Halo? Afifah?
Halo Iya, Afif. Pak. Nah, sudah belajar cataloging ya? Lagi ya sudah. Fadila? Nurul? Saya, Pak. Iya, Pak. Belajar cataloging ya? Iya, Pak. Oke. Produk dari cataloging itu apa? Berupa apa? Produknya apa ketika Anda mengkatalog hasilnya? Halo? Afifah? Iya, Pak. Nah, produknya apa ketika Anda mengkatalog? Produk yang dihasilkan dari kegiatan mengkatalog itu hasilnya apa? Sebenarnya katalog itu kan untuk itu ya, Pak. Mengkatalogkan buku berdasarkan subjek, nama pengarang gitu ya, Pak. Jadi Untuk mempermudah temu kembali informasi. itu tujuannya. Oh iya. Produknya yang dihasilkan dari kegiatan katalogisasi itu produknya apa hasilnya? Kartu katalog. Jangan kartu, katalog gitu aja. Katalog ya, katalog. Karena bisa saja bentuknya bukan kartu, ya kan? Iya. Tapi outputnya pasti adalah katalog. Ya, iya, jadi kalau kegiatan katalogisasi hasilnya adalah katalog. Ya. Apa gunanya katalog? Katalog untuk mempermudah temu kembali informasi yang tadi saya bilang. Oke. Kalau indeks? Indeks itu mempermudah mencari kata yang ingin saya cari di sebuah buku. Oke. Jadi katalog itu adalah bagian dari indeks. Makanya katalog itu adalah bentuk dari indeks ya di perpustakaan. Nah, bedanya kalau katalog petunjuk yang memberikan informasi tentang informasi suatu koleksi atau buku, baik pengarangnya, judulnya maupun semuanya. Tapi kalau indeks buku adalah petunjuk juga, ya, informasi, mendapatkan informasi yang dicari. Bedanya kalau katalog itu menunjukkan ke nomor kelas, ya, di mana lokasinya. Kalau indeks buku menunjukkan ke halaman di mana informasi itu berada. Makanya katalog perpustakaan itu juga bentuk dari indeks. Nah, ya. Oke, ya. Jadi ini ya mata kuliah indeks dan abstrak ini menjadi core bisnis Anda. Oke. Oke, kita satu lagi lah. Ini sedikit. Nah, Bapak akan lihatkan yang ini. Kebaca enggak ini? Kurang, Pak. Bagas bisa baca, Gas? Kecil, Pak. Kelihatan tapi kecil sekali, Pak. Kecil sekali ya. Oke. Jadi ini juga salah satu bentuk indeks yang lainnya. Nah, tapi nantilah kita akan bicara. Tapi hari ini Bapak ingin mengatakan kepada Anda semuanya ya tentang pentingnya indeks. Ya. Dan dari sini tadi dari diskusi pengantar kita Anda sudah bisa mendapatkan banyak hal. Meskipun itu baru indeks buku. Nah, Anda dipersiapkan misalnya di bidang keilmuan di bidang perpustakaan, salah satu yang menjadi core keilmuannya adalah ini, tentang indeks dan abstrak. Jadi Anda akan dikenalkan apa itu indeks ya, bagaimana membuat indeks, ya, bagaimana membuat indeks.
Nanti ya macam-macam itu indeks, jenis-jenis indeks juga ada. Nah, salah satu tadi yang sudah dibahas kita tadi di awal adalah salah satu jenis indeks, yaitu indeks buku. Nah, selain indeks buku, ada lagi yang disebut dengan indeks artikel. Ya, ada lagi indeks majalah, ada lagi indeks indeks laporan penelitian. Oke, sebentar Bapak akan search ke mana nih? Oke, kebaca ini? Halo? Ya, Pak. Coba ini di siapa nih? Fitria, halo Fitria. Ya, Pak. Coba ini dibaca Fitria. Sebentar, Pak. Ketutupan. Indeks majalah Malaysia. Malaysian produk apa itu? Periodicitas indeks 1980. Oke, sekarang ada lagi nih. Indeks majalah ilmiah Indonesia. Oke. Ya. Nah, ini satu lagi, apa? Indeks artikel majalah dan surat kabar. Fitria kira-kira bisa membayangkan apa isinya? Mungkin isi dari masing-masing indeks tersebut, Pak. Misalkan kayak indeks artikel. Itu ada berbagai macam surat kabar. Terus yang indeks majalah ilmiah Indonesia itu berbagai indeks majalah ilmiah yang apa gimana ya? Jadi di indeks itu terdapat banyak majalah ilmiah, Pak. Sama kalau di indeks artikel terdapat banyak artikel majalah dan surat kabar. Ya. Jadi ini semua ini kita akan belajar, ya. Jadi bukan hanya sekedar indeks buku tadi, tetapi ternyata sini ada indeks artikel majalah, ada indeks majalahnya sendiri, ya kan? Ada seterusnya. Dan kemudian nanti apa kira-kira gunanya indeks ini? Mengapa Anda penting memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan tentang indexing, membuat indeks ini? Jadi ini sangat, mata kuliah sangat penting bagi Anda, ya. Karena apa? Kalau Anda mampu membuat indeks, ya, saya bayangkan ya, kalau keilmuan ini atau kemampuan membuat indeks dan abstrak ini itu bisa Anda imajinasikan, ya. Anda tahu ini ya, apa, online shop, wiki apa bukan, bibli apa namanya, Shopee, tahu Shopee ya? Halo? Iya, Pak. Blibli.com tahu ya? Tahu, Pak. Lazada tahu juga ya? Iya, Pak. Terus apa lagi yang Anda tahu? Tokopedia. Ya, terus? Zalora. Nah, Anda bisa bayangkan nggak cara kerja mereka? Mereka punya barang nggak? Misalnya Anda mau beli apa? Beli handphone. Itu Tokopedia punya handphone apa enggak? Media perantaranya, Pak. Apanya? Media perantaranya. Dia hanya mengindeks.
ilmu indeks ini ternyata sudah digunakan orang lain luar biasa. Padahal mereka nggak pernah belajar ilmu perpustakaan. Anda tahu Gojek juga kan? Iya, Pak. Semuanya. Jadi ini adalah ilmu kita. Nah, hanya bedanya misalnya tadi Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Lazada, itu semuanya adalah mengindeks semua. Mengindeks apa? Mengindeks toko-toko yang menyediakan produk. Makanya ketika Anda search Shopee, misalnya, kemudian Anda pilih, oh mau beli handphone, pasti banyak sekali toko kan? Handphone misalnya, dari toko ini, toko ini. Ini semuanya adalah ilmu dari mengindeks itu. Nah, itu mereka nggak pernah belajar mengindeks. Makanya Anda yang belajar di jurusan perpustakaan, belajar mengindeks, seharusnya Anda nanti harus bisa berimajinasi ke sana. Jadi, jangan Anda bayangkan, ketika Anda belajar indeks, belajar klasifikasi, itu hanya belajar itu. Tapi bagaimana Anda berimajinasi tadi, seperti di awal Bapak jelaskan, Anda membayangkan, kira-kira ilmu saya ini, bisa nggak ya diterapkan di dunia, di kehidupan yang nyata, kemudian bukan hanya dunia perpustakaan, tetapi di dunia bisnis misalnya. Nah, sehingga nanti Anda akan membuat tuh, membuat misalnya mendesain tentang, kalau Google itu ada namanya Google Scholar, ya. Sudah kenal Google Scholar? Oke, guys. Oke, jadi Anda buat nanti Lazada Scholar misalnya. Jadi Anda buat semacam Lazada, tetapi yang ditawarkan bukan barang-barang yang sifatnya konsumtif, tetapi Anda menawarkan informasi akademik, informasi ilmiah. Sehingga ketika orang mau mencari apa, dia akan, seseorang dia mau riset, tentang radikalisme. Wah, dia masuk ya ke radikalisme. Oh, ternyata ada di sini informasinya, ada di sini. Itu melalui Anda hanya menjadi interface dengan ilmu indexing ini. Jadi indexing for entrepreneurship. Indexing untuk wirausaha. Begitu guys ya. Siap guys? Ya, Pak. Jadi inilah tadi ya, Rini. Halo Rini. Ya Pak. Tadi yang Bapak maksud tadi seperti itu Rin ya, berimajinasi. Jadi Rini itu bagaimana menggunakan ilmunya, bukan hanya sekedar untuk perpustakaan. Perpustakaan penting menggunakan indeks, tetapi Anda juga mampu menggunakan keilmuan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Ya, salah satunya adalah bisa Anda untuk entrepreneurship. Anda jadi Anda lulus jurusan ilmu perpustakaan itu, ya bisa membuka peluang usaha dengan keilmuan Anda. Nah, inilah sekedar pengantar untuk hari ini ya. Jadi mudah-mudahan Anda itu memiliki motivasi yang kuat ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan itu jangan underestimate. Jangan merasa ilmu Anda itu useless. Ilmu Anda itu tidak ada manfaatnya dan hanya ruangnya terbatas hanya perpustakaan, itu tidak. Perpustakaan membutuhkan keilmuan, yes. Betul dan pasti. Tetapi ilmu Anda tidak sesempit hanya untuk mengelola perpustakaan. Ilmu Anda bisa untuk menguasai dunia. Ilmu Anda bisa membekali Anda untuk menjadi seorang entrepreneurship, seorang pengusaha yang sukses, asal Anda mampu berimajinasi dengan menggunakan keilmuan Anda itu. Salah satunya. Itu. Sehingga Bapak ingin 5 tahun mendatang
Ada seorang pengusaha muda yang hebat bernama Bagas Kurnia. Gitu. Atau menjadi siapa gitu. Dan itu luar biasa. Nah, saya ingin anak-anak Bapak itu seperti itu. Ya, punya imajinasi ketika Anda belajar. Makanya ketika Anda ikuti pelajaran, ada satu pertanyaan yang setiap hari Anda harus tanyakan. Hari ini saya mendapatkan apa dari pembelajaran saya? Dan pembelajaran yang mendapatkan itu tidak mesti harus yang terucapkan atau terkatakan oleh Bapak. Bapak hanya memberikan fasilitas, mengantarkan, Anda kemudian berimajinasi, menghubungkan apa yang Anda dapatkan di kelas ini dengan pengetahuan Anda, dengan bacaan Anda. Oleh karena itu, maka penting bagi Anda yang mau maju, yang mau hebat, seperti Kemal, ya Mal, halo Mal. Ya. Amin, Pak. Untuk tadi Mal, ketika Anda belajar hari ini, apa yang saya dapatkan hari ini? Itulah informasi. Kalau Anda sudah paham, Anda masuk ke kelas, oh iya saya ini. Tidak ada sesuatu yang baru yang Anda dapatkan, artinya Anda tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan informasi. Tetapi kalau Anda mampu menghubungkan informasi yang sudah Anda dapatkan, kemudian Anda hubungkan dengan informasi yang ada di kelas ketika pengajaran, Anda mendapatkan insight, mendapatkan pemahaman baru, itulah sesungguhnya yang disebut dengan ilmu. Dan tugas Bapak bukan mengajarkan ilmu, memfasilitasi Anda untuk mendapatkan ilmu itu. Siap ya, Kemal ya? Insya Allah, Pak. Oke, jadi Bapak tantang semua anak-anak Bapak di kelas ini agar mampu berimajinasi dengan ilmu ini. Ya. Sehingga nanti mudah-mudahan minggu depan Bapak sudah bisa menfix ya rencana pembelajaran untuk 1 semester dengan tugas-tugasnya. Mungkin juga Bapak kepikiran membuat project atau case study untuk mata kuliah ini tadi misalnya kan Bapak sudah jelaskan tadi. Anda bayangkan Anda menjadi Tokopedia Scholars gitu, penyedia jasa informasi yang Anda tidak mesti harus jadi pustakawan di kantor, Anda cukup kerjanya dari rumah, tetapi semuanya akan datang kepada Anda, meminta informasi ABCD, Anda hanya menghubungkan saja. Tetapi tentu tools-nya, alatnya harus Anda kuasai dulu. Konsepnya Anda harus paham betul dulu, baru nanti pengembangannya akan tergantung dari Anda semuanya. Dari anak-anak semuanya, dari kalian. Ya. Oke, untuk hari ini Bapak hanya ingin memotivasi Anda, ingin mengenalkan mata kuliah ini tentang indeks dan abstrak yang mungkin ya sekilas rasanya itu hanya technical matters, hanya sesuatu yang teknis, tetapi sesungguhnya tidak dibalik itu. Ada sesuatu yang besar. Oke? Bentar. Halo? Dari mana, Bang? Bapak lagi ngajar? Iya, saya lagi ngajar sebentar ya. Lagi ngajar. Iya. Ya, sama-sama. Yuk. Oke, ya. Jadi seperti itu. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup perkuliahan kita siang menjelang sore hari ini? Halo? Kemal, ada yang mau disampaikan, Mal? Tidak, Pak. Oke, Elvira? Amara? Tidak, Pak. Vera? Imelda? Tidak, Pak. Oke. Rizky, Ibrahim, masih bersama kita, Rizky? Cynthia, Adinda? Halo?
Iya Pak, tidak ada yang ingin disampaikan. Maaf Pak, saya lagi di tempat servis motor jadi agak berisik. Oke ya, semuanya ya. Jadi Hana, halo Hana. Iya Pak. Sehat Hana ya, cepat sehat ya. Amin. Makasih Pak. Ada yang mau disampaikan Hana? Apa ya? Ya itu aja sih, laksanakan 3M. Terus kalau habis dari luar tuh langsung mandi, jaga jarak, pakai masker jangan lupa. Itu aja. Oke, ya. Ingat ya teman-teman semuanya ini pembelajaran ya dari Hana. Tolong kalau Anda keluar rumah, keluar apa, jaga 3M. Yang pertama, masker jangan dilepas. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Kalau dari luar juga secepatnya mandi, ya. Dan tentu ketika Anda bersama dengan teman atau yang lainnya, tetap menjaga jarak, ya. Oke, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Insya Allah kita minggu depan akan akan lanjutkan lagi ya, dan Bapak akan berikan RPS-nya tentang mata kuliah ini. Oke, demikian. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Yo.